Denny, Hadir. kemudian Pandora, Hadir. Okto, Hadir. Welo, Hadir. Jafrai, Hadir. Joshua. Pembukaan dipimpin oleh teman kita Masya. Semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat kepada kami. Berkatilah kami, ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, coba baca. Yang pertama apa? Siswa mampu menyebutkan arti tanggung jawab dengan bahasa yang sederhana. Kedua, Siswa mampu menyebutkan akibat tidak bertanggung jawab. ketiga, Siswa mampu menceritakan contoh tanggung jawab melalui cerita Alkitab. Siswa mampu menceritakan contoh tanggung jawab di rumah. 5. Siswa mampu melakukan tanggung jawab di rumah. ya, kita kembali ke yang tadi yang ditanya. Apakah kamu memiliki tanggung jawab rutinitas di rumah yang sudah kamu lakukan? Kalau sudah dilakukan setiap hari, berarti kamu adalah orang yang bertanggung Jawab. Kalau tidak bertanggung jawab, berarti nanti kita bisa menyebutkan akibatnya apa. Kemudian contoh tanggung jawab di rumah itu apa saja, dan kemudian apa kamu harus bisa melakukan tanggung jawab itu di rumah. Nah, dengan baik di sini. Siapa yang tahu arti tanggung jawab? Tanggung jawab adalah siapa yang bisa? Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, segala sesuatu yang harus dilakukan. Ada lagi dari kelompok ini? Kayak Apa itu? membantu ayah menyuci motor. Membantu ayah itu contohnya. Sekarang definisinya dulu artinya. Ya. Ada lagi nggak? Tanggung jawab adalah apa? Tanggung jawab, arti tanggung jawab setiap orang sadar melakukan tanggung jawabnya. Ada lagi tidak? Ada lagi dari kelompok ini? Kayak Apa itu? membantu ayah menyuci motor. Membantu ayah itu contohnya. Sekarang definisinya dulu artinya. Ya. Ada lagi nggak? Tanggung jawab adalah apa? Tanggung jawab, arti tanggung jawab setiap orang sadar melakukan tanggung jawabnya. Ada lagi tidak? Ada lagi? Apa Fitri? Berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Pintar. Nah, tanggung jawab semua. Bisa masih ada? Sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu terus tersebut. Oke, baik. Semua sudah membicarakan tentang arti tanggung jawab itu, dan apa yang kalian sampaikan itu. Nah, tapi ada yang definisinya panjang, ada juga yang pendek. Nah, sekarang kita mau buat dalam bahasa yang sederhana. Kita baca ini dulu. Sama-sama yuk, lihat papan tulis. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab berarti berbuat sebagai wujud akan kesadaran kewajiban. Seseorang akan memiliki tanggung jawab terhadap perbuatan baik pada orang lain maupun diri sendiri. Jadi tanggung jawab itu kita buat dalam bahasa yang sederhana adalah pengertian dari tanggung jawab itu kita sadar untuk melakukan sesuatu karena itu kewajiban kita. Sadar akan sesuatu yang harus kita kerjakan di rumah, itu namanya kewajiban. Nah, di sini bilang setiap kita itu punya kewajiban masing-masing atau punya tanggung jawab masing-masing. Ayah punya tanggung jawab sendiri. Ibu juga punya tanggung jawab sendiri di rumah. Lalu anak-anak punya tanggung jawab sendiri. Tapi karena ini untuk kalian, jadi kita hari ini belajar tentang Siswa mampu menyebutkan akibat tidak bertanggung jawab. ketiga. Siswa mampu menceritakan contoh tanggung jawab melalui cerita Alkitab. Siswa mampu menceritakan
memiliki tanggung jawab rutinitas di rumah yang sudah kamu lakukan? Kalau sudah dilakukan setiap hari, berarti kamu adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab, berarti nanti kita bisa menyebutkan akibatnya apa. Kemudian contoh tanggung jawab di rumah itu apa saja, dan kemudian apa kamu harus bisa melakukan tanggung jawab itu di rumah. Nah, dengan baik di sini. Siapa yang tahu arti tanggung jawab? Tanggung jawab adalah siapa yang bisa? Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, segala sesuatu yang harus dilakukan. Ada lagi dari kelompok ini? Kayak Apa itu? membantu ayah menyuci motor. Membantu ayah itu contohnya. Sekarang definisinya dulu artinya ya. Ada lagi nggak? Tanggung jawab adalah apa? Tanggung jawab, arti tanggung jawab setiap orang sadar melakukan tanggung jawab. Ada lagi tidak? Ada lagi? Apa Fitri? Kedua, sebagai keputusan kesadaran akan kewajiban. Pintar. Nah, tanggung jawab semua. Gibson masih ada? Oke, baik. Semua sudah membicarakan tentang arti tanggung jawab itu, dan apa yang kalian sampaikan itu benar. Tapi ada yang definisinya panjang, ada juga yang pendek. Nah, sekarang kita mau buat dalam bahasa yang sederhana. Kita baca ini dulu. Sama-sama yuk, lihat papan tulis. Tanggung jawab atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab berarti berbuat sebagai keputusan akan kesadaran kewajiban. Seorang memiliki tanggung jawab dengan melakukan baik kepada orang tua dan lain maupun dirinya sendiri. Yang laki-laki mencuci motor, kamu apa? Mencuci motor. Sama dengan dia. Yang lain, yang laki-laki tanggung jawab kepada bapak apa? Cuci mobil. Yang perempuan sekarang jawab untuk mama. Mencuci baju. Cuci baju, masak, jaga adik. Itu tanggung jawab untuk orang tua. Masih banyak contoh yang lain. Sekarang tanggung jawab kepada orang lain. Orang lain itu maksudnya kakak adik atau mungkin sepupu. Ada tuh yang kita tinggal di rumah, ada yang kita punya kakek, ada tinggal sama-sama dengan kita, nenek juga. Ada juga apa? Selain kakak nenek, paman, tante, ada sepupu juga. Tanggung jawab kita kepada mereka apa? Ayo, siapa yang bisa sebut? Kita harus bisa apa? Tanggung jawab kita kepada sepupu kita yang bisa tinggal sama-sama dengan kita, menghormati dan menyayangi mereka. Misalnya, contohnya apa? Tanggung jawab kepada sepupu. Contohnya adalah main bersama. Apalagi? Tidak marah-marah. Terus tidak berantem, menjaga hidup rukun sehingga nanti rumahnya itu akan menjadi keluarga yang baik, keluarga yang rukun, di rumah orang jadi senang. Nah, sekarang tanggung jawab kepada diri sendiri apa? Tanggung jawab kepada diri sendiri apa? Jaga kebersihan, betul, pintar sekali. Apa lagi? Menyiapkan buku pelajaran, betul sekali. Apa lagi? Malam-malam berarti sudah siapkan buku pelajaran, Apa lagi? Belajar. Apa lagi? Tanggung jawab kepada diri sendiri. Banyak sekali. Mandi. Jangan lagi mama dengan bapak suka mandi pagi-pagi. Priscilla, bangun, kasih bangun terus, tidak lagi. Harus dengan kesadaran sendiri. Supaya apa? Yang pertama adalah supaya kita mandiri. Nah, ini lihat, supaya mandiri. Mandiri itu berarti tidak tanggung diri. Anak-anak bisa ambil sendiri sepatunya, anak-anak bisa siapkan sendiri punya buku, anak-anak menyiapkan sendiri pensil, ballpoint, kerja sendiri tugasnya. Kalau tidak mampu baru boleh tanya orang. Kemudian harus tertib. Jangan hari ini kerjakan tugas, besok tidak. Atau misalnya bangun tidur, lipat selimut hanya suruh adiknya, dianya tidak. Harus sama-sama kerjasama, itu tertib. Kemudian disiplin.
disiplin, misalnya mau ulangan, kamu rajin belajar di rumah, nanti kamu kalau disiplin belajar di rumah, berarti pas ujian kamu akan dapat nilai yang bagus. Semua teringat, ada tersimpan di sini. Kenapa? Karena belajarnya tertib, dia disiplin setiap hari. Terus kalau disiplin bangun pagi-pagi, berdoa, terus langsung urus pakaian, urus makan. Kamu pergi tertib ke sekolah, pasti sekolah tidak akan terlambat. Yang terlambat itu kira-kira dapat marah atau tidak dari dulu? Dapat marah. Supaya tidak dapat marah, berarti kita harus tertib. Supaya tidak dapat marah dari bapak dan mama, kita harus mengikuti peraturan dari orang tua. Disuruh jaga adik, jaga. Disuruh cuci piring lakukan. Kemudian bertanggung jawab. Itu tugasmu sebagai pribadi di rumah, tugas sendiri di rumah. Kemudian kamu mandiri di rumah. Kita mau lihat ada contoh dalam Alkitab. Contoh dalam Alkitab. Tolong yang kelompok ini buka Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ayo. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ini mengisahkan tentang perumpamaan dua orang anak. Lihat ya. Mengisahkan dua orang anak. Ibu guru ada gambarnya ini. Nah, ini. Waktu itu Tuhan Yesus ada di tempat keramaian, di tempat orang banyak. Lalu Tuhan Yesus membuat satu perumpamaan bahwa dalam perumpamaan itu ada satu keluarga, seorang ayah punya anak dua. Nah, anaknya ini, kita lihat gambar yang pertama ini, punya anak dua. Pertama anak yang sulung, yang kedua anak yang bungsu. Ayah ini pergi ke anak yang sulung, dia bilang begini, anakku yang sulung, tolong kamu pergi ke kebun anggur. Kamu bekerja di sana, rapikan, bersihkan, supaya kita suatu saat bisa panen. Lalu anak yang pertama itu bilang, iya bapak, siap, saya akan pergi, saya akan lakukan. Kau tahu anak itu tidak pergi. Dia bermalas-malasan, dia tidur kembali, tidur angkat tangan begini. Dia tarik panah, dia ngorok. Dia tidur sampai siang, sore. Dia tidak ingat pergi, dia malas. Dia main dengan temannya, dia pergi kemana-mana, akhirnya sampai sore waktu habis. Lalu bapaknya ini juga pergi ke anak yang kedua, anak yang bungsu. Bapaknya berbilang ini, anak, tolong pergi ke kebun kita, kebun anggur. Kalian di sana akan bekerja dengan kau punya kakak. Pertama-tama, adiknya ini bilang begini, saya tidak mau, saya malas. Saya mau main dengan temanku, saya mau main HP, saya mau main game. Tugas belum selesai, saya lapar, pokoknya rasanya banyak. Saya tidak siap. Tapi setelah dia bicara begitu, dia sedih. Dia renungkan, ya ampun, kenapa saya lawan saya punya bapak. Lalu dia menyesal. Dia sedih, dia renungkan, aduh bapakku kenapa saya lawan ya. Tidak, dia sedih. Kemudian saya harus lakukan apa yang bapakku suruh tadi. Akhirnya dia pergi, dia ambil. Kalau orang Wamena bawa apa ya? Pikir bawa sekop, sege, tongket-tongketan, apa lagi? Parang. Dia bawa, jangan sampai ada rumput-rumput yang panjang, dia bawa parang juga. Dia bawa cangkul. Terus dia pergi. Dia sampai di mana? Di kebunnya dia kerjakan semua sampai sore, lalu dia pulang. Pertanyaannya adalah, Ibu mau tanya, kira-kira menurut kalian siapakah di antara kedua anak itu yang bertanggung jawab? Bungsu nggak bungsu? Bungsu. Pertanyaan yang kedua, Ibu mau tanya, kalian ada di posisi anak pertama kan anak kedua? Bungsu. Yang benar. Ayo, Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ini mengisahkan tentang perumpamaan dua orang anak. Lihat ya. Mengisahkan dua orang anak. Ibu guru ada gambarnya ini. Nah, ini. Waktu itu Tuhan Yesus ada di tempat keramaian, di tempat orang banyak. Lalu Tuhan Yesus membuat satu perumpamaan bahwa dalam perumpamaan itu ada satu keluarga, seorang ayah punya anak dua. Nah,
anaknya ini. Kita lihat gambar yang pertama ini. Punya anak 2. Pertama anak yang sulung, yang kedua anak yang bungsu. Ayah ini pergi ke anak yang sulung. Dia bilang begini. Anakku yang sulung, tolong kamu pergi ke kebun anggur. Kamu bekerja di sana. Rapikan, bersihkan, supaya kita suatu saat bisa panen. Lalu anak yang pertama itu bilang, iya Bapak, siap, saya akan pergi. Saya akan lakukan. Tahu-tahu anak itu tidak pergi. Dia bermanas-manasan, dia tidur, kembali tidur, angkat tangan begini. Dia tarik panas, dia ngorok. Dia tidur, sampai siang, sore. Dia tidak ingat pergi, dia malas. Dia main dengan temannya, dia pergi kemana-mana, akhirnya sampai sore waktu habis. Lalu bapaknya ini juga pergi ke anak yang kedua, anak yang bungsu. Bapaknya pergi bilang gini, anak, tolong pergi ke kebun kita, kebun anggur. Kalian di sana akan bekerja dengan kopinya kakak. Pertama-tama, adiknya ini bilang begini, saya tidak mau, saya malas. Saya mau main dengan temanku, saya mau main HP, saya mau main game. Tugas belum selesai, saya lapar, pokoknya rasanya banyak. Saya tidak siap. Tapi setelah dia bicara begitu, dia sedih. Dia renungkan, ya ampun, kenapa saya lawan saya punya bapak. Lalu dia menyesal. Dia sedih, dia renungkan, aduh bapak, kenapa saya lawan ya. Tidak, dia sedih. Kemudian saya harus lakukan apa yang bapakku suruh tadi. Akhirnya dia pergi, dia ambil. Kalau orang bawa apa ya di kebun? Bawa sekop. Sege, tongkel-tongkel tanah, apa lagi? Parang. Dia bawa, jangan sampai ada rumput-rumput yang panjang, dia bawa parang juga. Dia bawa campur. Terus dia pergi. Dia sampai di mana? Di kebunnya dia kerjakan semua sampai sore, lalu dia pulang. Pertanyaannya adalah, kira-kira menurut kalian siapakah di antara kedua anak itu yang bertanggung jawab? Dan kita mulai berubah, Tuhan mau mengampuni kita. Jadi kita mencontoh anak yang keberapa tadi? Anak yang kedua. Nah, sekarang ibu guru punya sesuatu. Kalian tolong baca ini kuat-kuat. Dari penjelasan ibu guru tadi yang sudah kasih. Ini apa? Di rumah. Tanggung jawab di rumah. Kalian ada 4 kelompok. Ibu guru sudah siapkan ada 4 buah apel. Nanti isinya kalian makan. Kalian kerjakan. Ibu guru mau ini jadi kelompok 4. Siapa ketuanya? Kemudian ini kelompok 3. Kelompok 2. Ini kelompok 1. Di sini di dalam sudah. Di dalam isi buah apel itu tolong kalian tuliskan tanggung jawabmu di rumah. Paling sedikit 7. Boleh lebih, mau sampai penuh itu boleh, silakan. Tidak mungkin 100. Ayo coba tulis. Apa saja tanggung jawab di rumah, tulis. Di situ dengan tulisan yang jelas. Ayo. Guru kasih waktu 5 menit atau 10 menit. Kebanyakan 5 menit saja sudah. 5 menit. Ayo. Paling sedikit 10 sudah, jangan 7. Tanggung jawab di rumah kepada orang tua tadi kah? Kepada orang lain, sepupu, nenek atau kakek, atau kepada diri sendiri. Silakan tulis di situ. Ayo. Kerja sama semua. Ayo. Ayo, tulis. Ayo kerja. Paling sedikit 10 ya. Iben, kau kasih pendapat juga. Ayo, kalian ada 6 orang.
Ini ada 2 orang kakak adik. Ini adiknya namanya Dian. Oke. Ini ibu punya cerita yang bagus untuk anak-anak semua. Yuk kita menonton video berikut. Merapikan tempat tidur. Dia belajar. Makan, habis makan mencuci piring. Tadi ibu bilang di awal
kita harus terapkan ini. Mandiri, tertib, disiplin, dan bertanggung jawab. Guru mau tanya, kalau tidak bertanggung jawab, apa yang terjadi? Tidak bertanggung jawab yang terjadi adalah misalnya kita taat orang tua, pasti orang tua marah. Itu kalau kepada orang lain di sekeliling kita tidak bertanggung jawab, kita tidak mengasihi mereka, yang terjadi apa? Tidak mau main bersama, egois. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi mereka di rumah itu jadi tidak nyaman. Kalau diri sendiri tidak bertanggung jawab, tidak siapkan buku dari malam, tidak gosok gigi pergi ke sekolah, apa yang terjadi? Giginya bisa bau, berlubang, dan teman-teman jauhi kita, loh. Apa lagi? Kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri, pas ulangan tidak pernah belajar, ulangannya nanti menjadi kacau. Jadi kita harus bertanggung jawab dan kita harus melakukan apa yang menjadi tugas-tugas kita. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah bahwa setiap anak memiliki tanggung jawab di rumah. Apa? Setiap anak, sama-sama sebutkan. Setiap anak memiliki tanggung jawab di rumah. Yang kedua, ketaatan dalam melakukan tugas kita adalah wujud kesadaran kita. Jadi kalau kita sudah sadar, kita mau bertanggung jawab. Sekarang yang kelompok 2 ini, tolong buka Efesus 6 ayat 1. Baca kuat-kuat. Efesus 6 ayat 1. Baca. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita harus menaati orang tua. Ibu guru mau kasih tugas, nanti kalian kerjakan di rumah, mewarnai ini, gambar ini. Kalau gambar seperti ini masih bingung, ini ngapain? Tapi nanti kalau sudah diwarnai, ketahuan dia sedang tidur. Pintar, merapikan tempat tidur. Nanti kamu kerja di rumah. Sama ada satu lagi yang guru mau kasih tugas. Tugas kalian itu tetap di dalam buah apel. Tadi itu kan masih sedikit. Kamu kerjakan lagi, kira-kira tanggung jawab apa lagi yang bisa kamu lakukan di rumah. Baik kepada orang tua, baik itu kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Lalu minggu depan kita akan bertemu lagi kembali belajar di sini dengan materi yang berbeda. Siapkan diri dan sekarang sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Tadi kita belum menyanyi, kita menyanyi dulu. Aku anak terang. 1, 2, 3. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Aku anak terang, tak boleh aku berdosa. Aku anak terang, saatnya Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Baik, kita doa penutup dipimpin oleh Denny. Mari Denny, silakan maju ke depan. Pimpin doa, kita mau mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Semua silakan doa. Yuk. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekarang Ibu sudah mengajar kami, sekarang kami mau pulang. Tuhan Yesus, berkati anak kami juga yang terisi dalam tanggung jawab kami biar kami bisa benar-benar melakukan tanggung jawab kami di rumah. Di dalam nama Yesus, amin. Terima kasih semuanya. Ini sudah jam pulang toh? Iya, sampai pulang. Tuhan Yesus berkati sampai ketemu di depan. Dulu ingat-ingat kerja namanya ini. Nanti minggu depan dulu kasih 2 bulan. Dulu ke bawah sekarang.